Jauh kali ke belakang dibuat ya. Oke, hello. Morning. Jawab dong. Selamat pagi, Sir. Pagi. Nah, udah ada yang pernah lihat Mukasa tidak? Nih, belum ada ya? Belum, Sir. Belum ya. Nah, saya mau ngomong di sini. Belum ada yang pernah lihat muka Se. Nama Se itu udah ada yang tahu tidak? Siapa namanya? Nah, di sini yang masuk kelas. Joshua. Oke, benar ya. Nah, nama Se itu Joshua Van. Oke, Se Joshua Van. Tapi panggilan Se itu biasanya Jovan. Karena singkatan dari Joshua Van. Oke. Nah, kita masuk ke topik kita nih. Tapi kita tunggu dulu temannya 2 menit lagi. Oke. Kita tunggu temannya 2 menit lagi. Nah, oke. Selagi kita tunggu temannya, ayo coba dibuka dulu buku cetaknya atau buku catatan. Buku cetak atau buku paket. Mana bukunya? Dipakai apa? Ada. Nah, oke. Benar ya, Rebecca. Nah, di sini buku cetaknya ada dibuka semua. Udah ada ya? Oke, thank you. Oke. Pulpen sama pensilnya coba diambil dulu. Pulpen sama pensilnya. Ada? Oke, Evelyn. Ayo Evelyn, coba dibuka dulu bukunya halaman 126. 126. Halaman 126 atau 126. Nama Oke. 126. Halaman 126. Mau tidak? Oke. Kalau udah dibuka, kita tunggu, kita mulai nanti pelajarannya. Sambil buka. Bentar ya. Ini sudah. Cuman jawaban aja. Tadi sudah tulis catatan kan? Oke, bentar ya. Sesekalian kita buka paint-nya. Paint-nya itu maksudnya aplikasi yang akan kita pelajarin. Oke. Nah, sebentar saya sambil buka paint-nya. Oke. Nah, di sini kok ngelek ya? Coba gimana nih? Kok nggak ada suaranya? Hello. Hello everybody. Oke. Sorry ya, jaringan saya tadi bermasalah. Jadi saya ini udah pakai hotspot dari handphone sendiri, oke? Nah, jadi kita sekarang membahas topik kita di halaman 126. Kita belajar tentang soal latihan semester 2. Oke? Soal latihan semester 2. Ini semua udah pintar membaca belum? Udah pada pintar membaca ya? Oke, ini masih 18 orang. Oke, dan sekarang udah 8 lewat 6. Ya. Nah, so di sini infal isalinya. Oke. So sendiri itu ngajar untuk kelas SMP sama SMA. Oke, ngajar infal SMP sama SMA. Saya ngajar dari kelas 5 SD sampai kelas 10. Oke, sampai kelas 10. Nah, nanti kalau misalnya kalian ada kelas 5, saya yang ngajar. Oke? Nah, kita masuk ke topik kita nih. Halaman 126. Halaman 126.
nomor 1. Oke, nomor 1. Ada yang bisa bacain tidak? Ada yang bisa baca nomor 1? Halaman 126. Oke, Rebecca Rasel. Ayo coba dibaca dulu, nak. Rebecca. Nature. Oke, Rachel. Oke, sorry. Ruang nomor 1, ruang khusus komputer di sekolah disebut laboratorium komputer. Nah, benar ya. Nomor 1 itu adalah B. Oke. Nah, kalau yang A itu warung komputer. Nah, yang dimaksud warung itu apa? Ada yang tahu tidak? Warung itu biasanya untuk apa? Ayo. Ada yang tahu kenapa jawabannya bukan A, warung komputer? Ada yang tahu? Biasanya warung itu untuk apa nih? Yang namanya warung itu apa nih? Ada yang tahu tidak? Enggak, warung komputer. Warung, kalau biasa kita sebut itu warung itu adalah untuk usaha kecil. Jualan. Nah, benar ya, warung itu biasanya untuk jualan atau biasanya warung makanan, itu maksudnya adalah usaha kecil yang akan dibangun untuk kita buat. Oke, Pak maksud saya. Jadi warung itu adalah untuk biasanya untuk jualan atau untuk membuka makanan. Oke, jadi nggak ada namanya warung komputer. Yang benar adalah laboratorium komputer. Nah, kalau yang C, perangkat komputer. Ada yang tahu tidak apa itu perangkat komputer? Dari yang 1C. Ada? Nah, kalau 1C itu maksudnya adalah perangkat komputer itu seperti ada yang namanya mouse, ada yang namanya USB, keyboard, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau begitu kita masuk yang di nomor 2 atau nomor 1 semua udah pada paham tidak? Ayo coba di-unmute dulu dirinya atau gimana, udah pada paham ya? Jawaban nomor 1 itu adalah B, laboratorium komputer. Benar ya. Nah, nomor 2. Coba satu orang baca, Jocelyn Wito. Ayo nak coba diaktifin dulu mikrofonnya. Program belajar yang dapat dijalankan dengan komputer adalah program latihan berhitung. Nah, benar ya, Jocelyn Witovin. Nah, itu jawaban nomor 2 adalah A. Oke, ini sebelumnya dari 21 orang ini. Semuanya udah pada lihat bukunya belum? Udah ya? Oke, jawaban nomor 2, jawaban dari si Jocelyn benar ya? Adalah A, program latihan berhitung. Nah, kalau program belajar yang dapat dijalankan dengan komputer adalah A, program latihan berhitung. Kalau program bertarung itu namanya bukan program, tapi apa nih? Oke, ada yang tahu tidak? Program bertarung itu tidak ada. Yang ada adalah latihan untuk bertarung. Oke, contohnya latihan untuk kungfu, apalagi silat, karate, dan lain sebagainya. Oke, dan C, program memasak. Oke, program memasak biasanya itu di dapur, bukan dari komputer atau laptop. Nah, untuk dari nomor 1 sama nomor 2, udah pada paham belum? Udah ya? Udah tahu semua jawabannya ya? Saya ulangin lagi, nomor 1 itu B, nomor 2 itu A. Oke. Nah, kita masuk di soal nomor 3. Ada yang bisa membacanya lagi atau untuk menjawab sekalian? Ada? Valerie. Ayo Valerie. Coba baca dulu, aktifin dulu, unmute. Oke, Valerie. Jika manfaat menggunakan program komputer untuk belajar, A. Bisa berlatih berhitung dan matematika. Nah, benar ya. Nomor 3 itu sama dengan yang nomor 2. Kurang lebihnya seperti begitu. Manfaat menggunakan program komputer untuk belajar adalah A. Bisa berlatih berhitung dan matematika. Kenapa bisa berlatih berhitung dan matematika? Karena ada program atau aplikasinya. Atau yang dinamain softwarenya. Oke. Nah, di sini kalau masuknya aplikasi itu seperti apa, Se?
Nah, seperti sekarang kita ini pelajaran jarak jauh. Oke, benar ya. Belajar jarak jauh kita menggunakan yang namanya aplikasi Zoom. Benar ya. Kita sekarang memakai aplikasi Zoom. Oke, seperti begitu juga untuk program komputer ada aplikasi untuk berlatih berhitung atau untuk matematika. Nah, seperti begitu ya. Nah, di sini ada yang pintar matematika atau berhitung tidak? Udah pada pandai semua ya, udah pada paham ya. Pinter-pinter kok ya kan? 1 tambah 1, 2, seperti begitu ya. Udah pada tahu kan? Nah, sebelum kita masuk di nomor 3, saya mau bertanya. Oke, siapa di sini yang udah pintar menggunakan komputer? Ada yang pernah? Ada yang pintar? Oke, Jocelyn bisa, Rebecca bisa, Valerie bisa, dan lain ya. Banyak yang udah angkat tangan ya. Nah, kalau misalnya kita tadi masuk sekolah nih, kalau kita masuk sekolah, kita belajar nih menggunakan Paint. Oke, nah Paint itu apa ini? Ada yang tahu tidak? Kita sebelum masuk ke nomor 3, saya mau lanjutin dulu. Ada yang tahu tidak Paint itu adalah aplikasi untuk apa ini? Ayo. Untuk menggambar ya. Nah, jawaban yang benar itu Paint itu adalah untuk aplikasi menggambar. Oke, nah di Paint itu ada yang namanya untuk mencoret-coret, untuk menghapus, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke nomor 4 nih. Nomor 4, ada yang bisa menjawabnya tidak? Atau ada yang bisa baca? Siapa nih? Kita ganti dulu ya orangnya. Jocelyn Kosasi. Coba Jocelyn Kosasi. Siap itu Evelyn ya, nanti Evelyn ya. Evelyn Felicia nanti ya. Oke, coba nomor 4. Ingat dengan program jembatan bangsa Puya yang pernah kamu mainkan. Belajar menggambar. Oke, apa yang kamu ingat dengan program jembatan Kasapuya yang pernah kamu mainkan? Yang A, belajar menggambar, B, belajar berenang, C, menyusun pohon keluarga. Nah, coba kita buka dulu, saya tadi udah lihat, Kasapuya, pohon Kasapuya itu ada di halaman, nih coba buka dulu di halaman 71. Ayo coba dulu dibuka dulu nak. Bab 6 halaman 71 atau halaman 72. Udah, Set. Nah, udah ya. Udah dibuka semua ya, halaman 72. Oke. Halaman 72. Nah, di sini halaman 72 di bagian B. Program komputer untuk belajar. Oke. Kamu sudah belajar menggunakan komputer. Oke. Untuk menggambar, mewarnai, juga untuk belajar. Oke. Sekarang kita akan belajar berhitung dan membaca menggunakan program edukasi bertema mengenal diri. Nama program yang akan kita gunakan adalah Jembatan Kasapuyak dari PT Akal Interaktif. Nah, jadi dari Kasapuyak ini kita bisa bermain seperti di gambar ini ya. Seperti di gambar ini ada tulisannya lebih baik belajar. Oke, ini ya. Ada tulisan lebih baik belajar. Isilah namamu lalu klik untuk bermain. Nah, di sini adalah untuk bermain sambil belajar. Oke, ada yang pernah nonton Upin Ipin tidak? Semua pada suka ya Upin Ipin ya. Nah, pernah tidak kalau di Upin Ipin itu? Pernah ya. Tiap hari nonton Upin Ipin ya. Benar ya. Saya pernah. Sering nonton ya. Oke, kita lanjut dulu nih. Pernah tidak nonton Upin Ipin yang dikasih gurunya atau cikgunya sebuah apa tuh? iPad ya. Sebuah iPad itu ada sekalian iPad itu atau HP itu yang sekalian untuk belajar menghitung. Pernah lihat tidak episode itu? Jadi belajar menghitung. Nah, pernah ya. Nah, mereka kecewa ya karena tidak bisa dibawa pulang. Nah, maksud dari saya ngomong itu adalah untuk belajar sambil bermain. Oke, kita bermain game sambil belajar sama seperti di Upin Ipin.
kita menghitung berapa banyak apel ini ditambah apel ini. Seperti begitu ya. Nah, jadi di Kasapuyak itu kita bisa juga belajar. Ayo, coba baca dulu nomor 1 ini, yang huruf besar di halaman 73. Satu orang. Apa itu? Kita belajar apa aja? Ayo, Jocelyn. Nomor 1-nya coba baca dulu, yang warna biru. Halaman 73. 73. Permainan komputer melatih otak. Yang nomor 1-nya, bawahnya. Belajar mengenal namamu dan anggota keluarga lain, pohon keluarga. Nah, benar ya. Yang pertama, belajar mengenal namamu dan anggota keluarga lain. Nah, maksudnya anggota keluarga lain itu apa? Coba dibuka di halaman 73, gambar terakhir. Yang ada bentuk pohon, ada nampak tidak yang ini? Yang ini nih, pohon. Nampak ya? Yang ada pohon ini ya. Nah, yang pertama itu dari apa aja tuh? Coba sebutin satu. Yang paling tinggi itu apa tulisannya? Simpan foto ayah, ibu, aku, kakak, dan adik di tempat Nah, benar ya. Jadi di dalam jembatan Kasapuya ini kita belajar yang namanya pohon keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik. Oke. Nah, yang nomor 2. Yang kedua nih, coba dibuka halaman 74. Halaman 74. Nah, coba dibaca yang nomor 2-nya. Satu orang. Belajar mengenal jenis kelamin laki-laki perempuan. Nah, benar ya. Belajar mengenal diri sesuai dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Nah, identiknya atau biasanya itu laki-laki ngapain, perempuan itu ngapain? Ada yang tahu tidak? Kalau perempuan itu rambutnya bagaimana biasanya? Panjang. Nah, kalau laki-laki bagaimana? Itu biasanya kita lihat bagaimana perempuan dan laki-laki. Kita bisa melihat dari rambutnya, itu rambutnya panjang atau pendek, atau bisa juga dari pakaiannya. Kalau laki-laki menggunakan apa? Laki-laki celana. Kalau perempuan? Kalau perempuan itu biasanya memakai rok. Seperti yang digambar. Seperti yang digambar ini ya. Nih, laki-laki memakai celana, perempuan memakai rok. Benar ya? Nah, dan yang membedakan laki-laki dan perempuan lagi dari mainannya, kalau anak laki-laki mainnya pakai apa tuh? Biasanya anak laki-laki main apa? Bola. Robotan, mobil-mobilan, benar ya? Main bola, main robot-robotan, main mobil-mobilan. Kalau perempuan biasanya main apa? Masak-masak, benar ya? Main masak-masak, benar ya? Nah, yang ketiga itu coba baca satu orang. Halaman 75. Belajar matematika. Nah, ini sama seperti yang di UPN tadi. Oke. Belajar matematika. Oke, ini sama seperti yang di UPN. Oke, yang di UPN itu belajar matematika nih. Berapa banyak apelnya, berapa banyak jeruknya, seperti begitu ya. Nah, kita kembali lagi di buku cetaknya di halaman 4. Di halaman 4, halaman 126, 126. Ayo coba dibuka lagi buku paketnya tadi di halaman 126. Sudah, Sir. Udah ya. Nah, jadi nomor 4 itu jawaban yang paling benar apa nih? Tadi jawaban temannya itu apa? Yang tadi jawaban temannya adalah A, belajar menggambar. Jawaban nomor 4 yang paling benar apa? Belajar menggambar.
jawabannya belajar menggambar itu kurang tepat. Tapi yang benar itu nomor 4 adalah Menyusun pohon keluarga. nah, benar ya. Jawaban nomor 4 itu adalah menyusun pohon keluarga. Nomor 4 itu C, menyusun pohon keluarga. Jocelyn Witopin benar ya. Coba nomor 4 itu C, menyusun pohon keluarga. Bukan belajar menggambar. Nah, tadi udah kita buka di buku cetaknya. Yang pertama belajar pohon keluarga, belajar mengenal diri sambil. Oke. Nomor 5 satu orang, sepilih laki-laki dulu nih. Laki-laki, sabar ya, pilih laki-laki satu orang nih. Siapa nih? Aldris Ferdi. Siapa nih namanya Aldris? Nih Aldris. Ayo Aldris, coba baca dulu nak nomor Aldris Ferdinand Lim. Nomor 5. Ada orangnya? Aldris. Ada? Atau Edward Valerio? Edward Valerio. Dulu dibaca nomor 5 nak. Aktifin dulu. Hebat. Ya, Miss. Nah, Ya, Sir. coba baca dulu nak nomor 5. Benar tadi. Udah dibuka halaman 126. Apa manfaat menggunakan program angkasa puyuh yang kamu rasakan? Bisa mati keterampilan. Oke, thank you, Edward. Nah, jawaban yang tepatnya itu apa nih? Ayo satu orang, nomor 5, jawaban Edward kurang tepat. Jawaban nomor 5 yang paling pas apa? Bisa menulis nama keluarga. Bisa menulis nama keluarga mengenal anggota tubuh dalam bahasa Inggris. Nah, benar ya. Nomor 5 itu yang paling tepat itu C. Bisa menulis nama keluarga, mengenal anggota tubuh. Nah, kalau nama keluarga tadi ada ayah, ibu, kita, anaknya. Oke. Nah, mengenal anggota tubuh nih. Maksudnya mengenal anggota tubuh itu apa? Ada yang tahu tidak? Contoh anggota tubuh itu bagaimana? Tangan, kaki, tangan, Oke. Coba dimulai dari yang paling atas dulu. Dari yang paling atas itu terdiri apa nih? Ada yang tahu? Yang paling benar ya. Pertama itu ada kepala. Kepala. Kemudian ini apa nih? Yang warna hitam ini? Rambut. Nah, seperti begitu ya. Jadi udah pada paham itu mengenal anggota tubuh. Nah, dari tangan itu ada apa aja nih? Ada jari, benar ya? Ada ini, benar ya? Nah, seperti begitu. Dan nomor 6 itu bagaimana nih nomor 6? Coba dibaca nomor 6. Satu orang. Nilai berikut ini merupakan contoh dari program belajar matematika. Nah, pada pintar semua ya. Jawaban nomor 6 itu adalah C. Belajar matematika. Nah, di sini tadi sudah kita buka juga di halaman 73. Jawaban nomor 6 itu adalah belajar matematika. Nah, oke. Ini semua udah pada ngikutin belum? Udah pada ditandain tidak di buku cetaknya atau di buku paketnya nih? Jawabannya. Udah ya? Udah semua ya? Nah, nomor. Nah, oke. Kita lanjut. Kita lanjut di bagian nomor 7. Satu orang.
Jangan semua ya. Saya yang Teknologi komputer yang digunakan tidak adalah mesin ATM. Mesin ATM. Oke, benar semua. Jawabannya adalah C, mesin ATM. Nah, udah dijawabin ya. Jawaban nomor 7 itu adalah mesin ATM. Nah, di sini kenapa cowok-cowoknya nggak ada suaranya nih? Kenapa pada diam? Hanya perempuan-perempuannya saja yang berbicara. Tidak. Ayo, mana nih laki-lakinya? Siapa nih laki-laki? Kok pada diam-diam semua nih laki-lakinya? Nah, kita belajarnya asik loh. Oke, nah jelasin sambil kita jelasin. Nah, nomor 7 itu teknologi komputer yang digunakan di bank adalah C, mesin ATM. Nah, kenapa jawaban nomor 7 itu tidak A? Ada yang tahu? Kenapa nomor 7 jawabannya itu adalah bukan A? Karena Sol itu robot, bukan Nah, komputer. Nah, robot itu biasanya dipakai untuk apa nih? Robot. Nah, jawaban nomor 7 Ada orang 30. karena robot itu biasanya digunakan untuk robot itu seperti udah pernah nonton film-film masa depan tidak? Udah pada pernah nonton semua ya? Film masa depan kayak film-film di Global TV itu biasanya. Sudah, Sir. Nah, biasanya robot itu gunanya ngapain? Sudah, Sir. Biasanya gunanya robot itu ngapain? Bisa berjalan. Nah, guna robot itu biasanya adalah menemani manusia atau membantu manusianya, seperti begitu ya. Nah, fungsi robot itu biasanya adalah untuk membantu manusianya. Yang 7B, mesin kasir. Kenapa tidak mesin kasir? Biasanya mesin kasir buat ngapain? Buat bayar belanja, Sol. Belanja. Oke. Jawaban nomor 7 itu jawabannya adalah mesin ATM. Kenapa tidak mesin kasir? Biasanya mesin kasir itu adalah untuk belanja. Seperti di Indomaret, Alfamart, Carrefour, Carrefour, Santaja, dan lain sebagainya. Nah, nomor 8 nih, nomor 8. Satu orang. Teknologi komputer yang digunakan dalam kehidupan Hey, thank you. Thank you. Oke, saya mute dulu. Jawaban nomor 8 itu yang paling tepat itu adalah C, robot. Banyak semua jawabannya adalah setrika, benar ya? Jawaban nomor 8C itu jawaban nomor 8 itu adalah C. Oke. Saya baca ulang lagi ya. Baca ulang lagi. Berikut ini merupakan teknologi komputer yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Digunakan dalam kehidupan sehari-hari kecuali Kecuali adalah robot. Kenapa robot? Karena di Indonesia belum ada yang namanya robot. Oke. Nah, kalau yang namanya oke. Kan di situ dibuat adalah teknologi kehidupan sehari-hari. Yang namanya teknologi itu bisa dipakai. Setrika itu termasuk teknologi tidak? Termasuk ya. Nah, jadi gunanya setrika itu adalah untuk merapikan pakaian dari yang kusut menjadi rapi. Benar ya? Jadi nomor 8 itu yang benar adalah C, robot, kecuali robot. Oke.
Nah, nomor 9, gambar dari hasil pewarnaan airbrush adalah Gambar hasil pewarnaan airbrush adalah C. Nah, jawabannya adalah C. Oke, benar ya. Jawabannya adalah C. Coba kita buka di halaman sebentar ya, saya cari dulu ya. Oke, halaman 101. Coba dibuka halaman 101-nya. Halaman 101. Sudah, Sir. Sudah ya. Oke, Valerie Presil 1C. Kenapa mic dimatikan? Oke. Nah, di halaman 101 itu mewarnai dengan cat semprot. Nah, cat semprotnya itu adalah C. Cat semprot itu atau biasa disebut airbrush itu jawabannya adalah C. Kenapa C? Sama seperti di halaman 101. Coba perhatikan gambarnya. Gambar di halaman 101 sama di halaman 127. Jawabannya adalah C. Benar ya? Oke, ini saya matikan dulu mic-nya semua. Oke, karena terlalu berisi. Jadi semuanya pada tidak paham. Oke, jawaban nomor 9 itu C. Dari mana saya tahu jawabannya? Dari halaman 101. Lihat, coba buka dulu bukunya di halaman 101. Nah, setelah dibuka halaman 101, itu ada nampak gambarnya dia renggang-renggang. Oke, nah itu sama seperti di halaman 127, jawabannya nomor 9 adalah C. Oke. Nah, oke, saya mau pengen satu orang lagi nih membaca nih nomor 10 nih. Saya pilih, jangan semua nih. George Alex. Oke, satu orang dulu ya. Oke, Tanika Fadani. Nomor 10. 10. Ikon airbrush pada gambar berikut adalah titik-titik. C. Nah, jawaban nomor 10 itu adalah C. Kenapa Tanika menjawab nomor 10 itu C? Tahu dari mana Tanika? Karena gambarnya itu airbrush. Oke, benar ya. Nah, lebih tepatnya jawaban nomor 10 itu C. Coba dibuka juga halaman 101. Halaman 101. Coba dulu dibuka nak bukunya halaman 101. 101. Oke. Nah, biar semua udah pada paham ya. Saya menjelasin jawabannya sekalian ada buktinya. Jadi, nah dari buka halaman 101. Nah, di bagian ini nih. Oke, sebentar saya tunjukin ya. Saya tunjukin dulu, saya tadi matiin kamera karena oke. Nah, halaman 101 di bagian ini nih. Kan ada ini gambarnya nih. Lihat ya. Gambarnya ini. Oke. Nampak ya halaman 101? Nah, saya baca. Cara menggunakan airbrush dapat dilakukan dengan klik tombol atau gambar seperti yang ini. Benar ya? Oke, nah itu sama seperti di halaman 127 tadi. Nah, jawabannya benar ya, gambar airbrush itu adalah seperti cat semprot. Nah, jawaban nomor 10 itu udah terjawab. Dari nomor 1 sampai 10 ada jawaban, ayo coba kita ulang dulu. Nomor 1 jawabannya apa? Jawabannya aja. Kan semua udah pada jawab nih. Nomor 1 apa? B. Nomor 1 B. B. Nomor 2. B. A. Oke, kemir pelajar. Oke, saya ngejawab ya. Nomor 1 itu adalah B, laboratorium komputer. Dicatat semua ya, mana tahu ada yang ketinggalan. Nomor 1 itu adalah B, laboratorium komputer. Nomor 2 itu A, program latihan berhitung. Nomor 3 itu A, bisa berlatih berhitung dan matematika. Yang nomor 4 itu adalah C, menyusun pohon keluarga. Yang nomor 5 itu C, bisa menulis nama keluarga, mengenal anggota tubuh dalam bahasa Inggris. Nomor 6 itu C, belajar matematika. Nomor 7 C, mesin ATM. Nomor 8 itu C, robot. Nomor 9 C,
Nomor 10 juga C. Nah, ada yang mau ditanyain tidak dari pelajaran kita hari ini? Ada? Ada yang mau ditanya? Gak ada ya? Pada paham semua ya? Kenapa nih Jocelyn sama Grace angkat tangan nih? Kenapa? Paham semua ya? Ayo coba diaktifin dulu suaranya. Paham ya? Oke. Nah, kalau paham, kita akhirin dulu sampai di sini. Kalau tidak ada yang mau bertanya, oke, seakhirin sampai di sini karena topik kita itu sudah habis. Oke. Bye-bye, selamat pagi semuanya. Ayo, bye-bye. Pada paham ya? Bye. Ya. Tutup ya. Bye.